diskusi tanya jawab ya, diskusi tanya jawab sama Abi kan. Setelah Abi sharing aja apa yang kita kerjakan di Muslim Milioner. Abi menceritakan seperti apa kita di sini membuat sebuah program eksekusi, terus nanti evaluasi eksekusi lagi, kita fundraisingnya, pokoknya Abi cerita lah dalam waktu singkat. Abi cuma cerita setengahnya, ya, sekitar 20 menit awal dicerita, terus saya tanya jawab. Mereka menggali lah dari apa yang kita lakukan selama ini dengan luar biasa, masya Allah, tabarakallah, di Cinangneng ini ya, di KBB termasuk dan di seluruh jaring yang kita miliki insya Allah. Terus salah satu pertanyaan yang muncul adalah begini kan, jadi pesertanya itu banyak yayasan, ya, banyak pondok-pondok tahfiz, rumah tahfiz, ataupun pemasidan, lembaga-lembaga lah yayasan. Pertanyaan begini, kan Abi cerita bahwa kita ini baru 2 tahunan kan, kita kan 2021 ya, Agustus kita apa namanya bermain lah katakan di Cinangneng ini. Nah, mereka kan sudah lama-lama lah umur yayasannya. Gimana sih yang tapi yang bertanya, dok, saya sudah dari tahun 2008 punya yayasan, Mahtafiz, begitulah, pondok dan seterusnya. Berarti kan sudah 2008 sampai sekarang sudah berapa tahun? 16 tahun ya kurang lebih ya. Gitu. Nah, kok melihat dokter, melihat Masjid Muslim Bilioner, kok rasanya Allah mudahkan gitu ya. Betul sekali Pak, ini bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan Ustadz BPN, saya banyak cerita juga, bukan karena kehebatan manajemennya, bukan karena santri-santrinya, tentu ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan beliau, apa amalan khusus yang, karena beliau begitu, beliau bilang begini, saya melihat perusahaan bisnis yayasan masjid sebuah pergerakan begitu ya, yang percepatannya masya Allah tuh biasanya orang-orang ya foundernya lah begitu ya, itu punya amalan khusus, dia bilang begitu. Saya kan bingung ya ditanya begini ya, amalan khusus apa nih? Wah, kebetulan saya kemarin baru pulang dari Kawah Ijen. Saya tuh sama ayah Beben itu Kawah Ijen sama Umi, saya bilang. Ya, ngapain? Ya, bukan nyari orang pintar di sana, ngopi, ngonten di sana kita gitu. Nah, jadi saya bilang ya saya bukan ke Kawah Ijen, saya bukan ke Gunung Kawi nyari dukun amal khusus. Terus saya bilang juga, saya itu juga seorang pendosa Pak, saya bilang. Saya juga masih banyak maksiat, saya juga orang biasa. Ilmu saya cetek, saya bilang. Saya ya Qiyamul saya usahakan rutin gitu ya. Tapi kadang namanya manusia suka bolong juga. Odot, goal saya sehari 1 juz, cuma terkadang nggak tembus juga. Sedekah nggak bisa dibilang banyak, karena kalau sedekah habis 100 juta, katakan uang habis 1 miliar, dibanding antum sedekahnya 50.000, uang antum 100.000, banyak kan mana? Antum punya duit 50.000, antum punya duit 100.000, antum sedekahnya 50.000, Abi punya uang 1 miliar, sedekahnya 100 juta, lebih hebat mana? Abi apa antum? Antum lah, antum 50%, Abi cuma 10%, paham nggak? Jadi relatif sebenarnya sedekah. Kayaknya Abi juga nggak keren-keren banget sebagai ahli sedekah gitu. Terus sebenarnya ketika dia tanya begitu, ini mikir kan, selama dia bertanya, ini apa gue jawabnya begitu kan? Apa yang saya jawab? Akhirnya Abi jawab begini. Pun saya cerita tadi kan, kalaupun saya tadi cerita, saya pun biasa saja lah amal soleh saya dan seterusnya. Saya kayak bahkan mungkin tidak lebih soleh daripada sang penanya. Semalam Abi bilang begitu. Cuma kalaulah antum memaksa bertanya kepada Abi, pada saya semalam itu apa amalan khusus Abi? Apa yang Abi jawab kepada mereka? Rasa-rasanya, rasa-rasanya Allah memberikan sebuah, insya Allah ya, keberkahan, percepatan, pertumbuhan yang luar biasa. Itu karena Abi, ya sekarang juga ayah Beben, masya Allah, Abi, Umi, ayah Beben, anggaplah kita bertiga foundernya. Abi itu eh, menang di tahap banting dalam konteks keistiqomahan. Abi bilang begitu. Jadi kata kuncinya Abi semalam menginstal mereka istiqomah. Abi bilang begini, itu masjid ya masjid permanen yang sedang mau kita bangun. Bahwa ini kan ya sekarang teman di Lampung lihat ya masjid kita nih dengan segala retak-retaknya begitu ya, apa adanya ya beginilah gitu ya. Di bagian ahwat ada spanduk gitu kan, baliho dengan ayat-ayat itu sebab menutupi retak-retak yang lebih besar lagi sebenarnya.
Nah, sekarang kita lagi bangun masjid masjid permanen insya Allah. Nah itu kan Allah hadirkan, ya kita doakan disebut namanya ya Mister Catur ya, beliau sahabat Abi, guru Abi juga. Beliau awalnya datang wakaf Vespa waktu itu, ya. Wah ngasih Vespa. Terus Vespa kita izin kita jual karena kita dulu jalan masih begajulan di sini. Vespanya Vespa mahal, Vespa bagus. Kalau Vespanya itu kita pakai, kita lama-lama jadi Mio gitu ya, kritik tuh Vespa bagus. Akhirnya kita jual, itu dibeli sama Ustadz Lukman di Pontianak, ya 70 jutaan kalau nggak salah, 5 juta lebih lupa, kayak itu buat uang buat kita. Terus lama-lama pendek cerita beliau membersamai terus sampai akhirnya ya, sudah ini aneh handle bangun masjidnya, gitu ya. Kontraktornya, arsiteknya, tim tukangnya itu dari beliau semua. Kita doakan beliau ya, masya Allah. Nah, Nabi doakan antum semua bisa kayak beliau ya, kaya raya, wah hobinya infak wakaf ya, insya Allah. Amin. Nah, tapi ada sebuah momen. Waktu itu pas lagi momentum beliau cerita datang ke sini, tapi juga nggak tahu tanda kutip, tapi nggak tahu siapa dia gitu ya. Siapa beliau terus datang wakaf Quran wakaf Vespa tadi. Terus pendek cerita beliau cerita, Dok, Hana itu sudah ngikutin antum sejak lama, dia bilang begitu. Sejak tahun 2011 2012 gitu. Oh ya? Ya, kan dari sekian banyak follower Abi juga nggak kenal satu persatu kan. Dulu Abi pernah ngisi training, beliau dulu masih kerja di Pertamina waktu itu, Abi pernah ngisi ngajar di sana. Tapi pendek cerita, sejak ngajar itu beliau ngikutin Abi terus di Facebook, Instagram dan seterusnya. Sampai ada sebuah momen yang beliau cerita begini. Dulu itu ingat nggak antum cerita? Jadi Abi itu bikin namanya Muslim Billionaire Academy. Abi bikin kajian subuh lah setiap pagi. Jadi belum ada antum-antum, belum ada MB gitu ya, cikal bakal. Abi itu dulu ngisi kajian subuh setiap pagi di YouTube. Yang nonton tuh 2 orang, 3 orang, bodoh amat. Gitu. Kalau sekarang kan lumayan ya, ada banyak nih yang nonton gitu kan. Entah antum ngerti apa enggak antum dengerin Abi gitu. Tapi dulu itu setiap pagi yang nonton cuma 2 orang, 3 orang. Dan itu Abi konsisten setiap pagi. Dan direkam semua kayak sekarang, direkam semua audionya, videonya seperti itu, terutama audionya. Tapi ada file itu ada 300-an episode gitu. Itu Abi ngisi kajian yang nonton cuma 2-3 orang. Ya, Abi nggak ngejar views-nya, Abi nggak ngejar followers-nya, Abi nggak ngejar likes-nya, pokoknya Abi istiqomah aja. Ya. Nah ternyata masya Allah tabarakallah beliau itu satu di antara 3 orang yang setiap pagi ngeliat Abi itu, Abi juga nggak tahu siapa yang nonton kan gitu. Ya pokoknya ada views, ada 3 naik turun kan, mungkin masuk in and out, tapi juga nggak tahu. Gitu. Jadi Abi bilang semalam rasa-rasanya kalaupun Abi mau saya mau cerita, yang kayaknya saya kuat di istiqomah saya bilang. Ya, istiqomah dalam ya kebaikan kecil pun yang bisa saya lakukan. Karena saya bilang saya juga bukan ustadz. Ya jauh lah keilmuan saya dibanding jangan Ustadz Beben lah. Sahabat deh, Ujai deh, Wahyu deh gitu. Abi jauh gitu. Ya, cuman Abi punya semangat istiqomah untuk setiap hari sampaikan walaupun satu ayat, kan perintah Allah begitu. Akhirnya kebaikan itu dan ternyata benar. Sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ya amalan apa yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala? Ternyata Rasulullah jawabannya kan sebuah amalan yang sederhana, yang nggak gimana-gimana kalau bahasa kita gitu, tapi dilakukan secara istiqomah. Ternyata istiqomah ini memang sebuah amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau Allah sudah cinta dengan amalan kita, Allah sudah cinta dengan kita, apa yang nggak Allah kasih kepada kita? Betul. Nah, hari ini 2 tahun kami MB ini berjalan, ya Allah berikan percepatan. Ini masya Allah. Dan beliau juga nanya, oke, pertanyaan kedua dia bilang, apa ujian terbesar bagi Dokter Andika ketika membangun yayasan ini? Dia bilang ujian terbesar yang keistiqomahan itu saya bilang. Kalau didatengin orang bawa golok lah, itu urusan ayah beben lah saya bilang. Itu mah biasa, semua pondok itu biasa didatengin orang-orang preman-preman kampung yang memang butuh makan. Tinggal kita kasih makan, selesai kan begitu. Ya. Itu mah kecil saya bilang. Yang berat itu adalah istiqomah. Coba untuk bayangkan tiap pagi kita ngisi di sini, ya kan? Ayah beben Muslim, majelis bahagia misalnya.
ya berapapun masih penting 100-200 orang datang kalaupun lagi hujan gitu. Kalau lagi hujan bisa rame. Kalau antum istiqomah ngisi kajian online cuma 2 orang 3 orang, ya kagak bisa dimonetize, kagak ada duitnya. Kalau kagak istiqomah, kira-kira gimana? Yang likes-nya dikit, ya yang views-nya dikit, kita akhirnya nggak istiqomah. Nah, jadi teman-teman, abang kakak ya bunda, ibu rahmatullah, pagi hari ini Ibi ingin sharing bahwa ternyata istiqomah itu mahal. Ya, istiqomah itu ya sebuah harta yang luar biasa, sebuah intangible asset. Apa tuh bahasa Indonesianya? Sebuah aset, sebuah harta yang intangible, yang tidak kasat mata. Kalau hari ini Abi punya kacamata, punya laptop, punya apa lagi? Musaf ini kasat mata, ini tangible. Tapi intangible itu tidak terlihat. Dan yang mahal dari kita nih, kenapa saya bilang kita, ini harus terduplikasi. Itu gaya kita kan. Kalau hari ini Abi bisa menunjukkan insya Allah keistiqomahan, ya hayu. Artinya kalau antum mau lebih amazing, ya kita doakan. Ya, Abi doakan antum lebih amazing dari Abi, punya masing-masing punya MB-nya masing-masing nanti gitu kan. Punya bisnisnya miliaran, amin. Pokoknya yang hobinya touring nanti bisa touring kayak Abi kemana-mana. Yang hobinya apa? Pokoknya hobi masak ya bisa punya restoran lah begitu lah. Yang hobinya cocok tanam punya kebun gitu ya. Ya. Kalau sekarang belum punya kebun cabe, minimal punya bon cabe dulu lah gitu kan. Level 10 gitu. Ya. Abi doakan itu semua. Ya. Bentar lagi kayaknya naga-naganya ini, wah ternyata Masya Allah tadi malam Abi share ke Om Panca. Terjadi lagi sebuah percepatan yang luar biasa. Abi kan baru pulang dari Malang kemarin. Abi itu roadshow kan. Harusnya Abi hari ini sudah ada di Turki nih. Cuma qadarullah terschedule hangus, makanya bisa ke sini. Harusnya mendarat dari Malang tengah malam. Tanggal 25, tanggal 26 tuh Abi udah harus berangkat ke mana? Ke Turki. Itu qadarullah Abi nggak jadi berangkat, makanya bisa menjamu teman dari Lampung. Ayah Beben itu juga baru datang pagi jam 6 pagi, langsung kita belajar ke IDN kemarin. Ada sekolah sama Ustaz Jaya kemarin ya, Bang Beka, Bang Cein gitu ya, Ustazah Halimah, Bang Umi sama Abi, sama IBB kemarin kita studi banding ke sekolah yang sudah jauh lebih senior daripada kita. Dia ada SMP IT-nya, ada SMK-nya, ada politekniknya, Masya Allah, dia based on IT. Dan kemarin kemarin ya kayak Encing Ferry-nya gitu ya, kayak apa namanya yang nerima kita lah begitu ya, kepala sekolahnya itu bercerita tentang foundernya, Ustadz Dedi Gunawan namanya. Wah beliau bercerita, wah orangnya luar biasa, bla bla bla. Wah, kita kan jadi pengen ketemu sama beliau, pengen belajar nih. Cuma dulu kemarin kita ketemunya sama ya orang-orang yang menjelaskan kepada kita, itu pun sudah Masya Allah. Lah ternyata qadarullah semalam jadi peserta webinar Abi. Akhirnya Japrian beliau mau bawa tim yayasan malah mau belajar ke MB lah, ini kebolak-balik saya bilang. Lihat cara Allah bekerja. Abi pengen belajar sama beliau, malah beliau mau bawa timnya ke sini mau belajar sama kita lah. Itu piye? Kebalik Ustaz, Anda bilang. Ya Masya Allah ya. Nah, itu bagian dari keistiqomahan Abi, Ayah Beben. Ayo Ben, berangkat. Antum penting ke sana dia bilang. Tadinya kan beliau ya pengennya kan pulang dulu kan ke rumah gitu. Belum pulang ke rumah gitu. Nah, ini bagian dari keistiqomahan ketika antum mau membesarkan gerbong dakwah. Ya, kalau kita konteksnya MB hari ini. Ya. Terus pertanyaan berikutnya semalam, apa yang membuat Dokdik gitu ya, Coach Andika itu terus bersemangat? Saya bilang begini, karena saya nggak bisa nih laptop yang ngeluarin Quran pakai ini dia. Coba antum buka. Karena jawab begini kurang lebih. Surat Al-An'am ayat 31. Halaman 131. Ya, ayat 31. Jadi kenapa saya bilang saya itu berusaha sekuat tenaga untuk bisa istiqomah? Karena saya bilang saya sudah menyiapkan kuburan saya. Saya sudah menyiapkan kain kafan saya sudah menyiapkan tikar untuk membungkus saya sudah menyiapkan shampoo terakhir saya sudah menyiapkan bidara terakhir saya, kapas-kapas untuk nyobat hidung saya. Gitu ya. Bahkan kemarin sepanjang touring panjang kami berbicara sama Ayah Beben,
Saya ceritakan di YouTube, di seminar kemarin, ya, kita sudah membicarakan. Saya bilang kita punya namanya Amazing Death Protocol. Wah, apalagi mereka bingung kan? Kalau di KT udah Amazing Death Project, kita udah sampai Amazing Death Protocol, bro. Apa itu? Kalau Abi meninggal gimana? Beben harus ngapain? Kalau Beben meninggal, Abi harus ngapain? Kalau Abi, Beben, Umi meninggal, bareng-bareng lagi touring, jebret gitu. Abi nggak pulang lagi, ini harus ngapain? Itu udah kita pikirkan. Sampai sebegitunya protokol sistem yang sudah kita bikin. Karena memang kuburannya sudah ada. Kita membuat Abi Istiqomah. Jangan-jangan lebih bilang Zoom meeting malam hari ini adalah amal soleh terbaik Abi hari ini. Kan gue kagak tahu nih. Tadi malam tiba-tiba ya udah pada tidur kan. Tuh, gelap. Ya, kalau antum bangun tiba-tiba gelap itu kan jangan udah di dalam kubur, bisa nggak begitu? Bisa aja kan sebenarnya. Mati lampu, habis kontak. Udah berarti ternyata Bang Cein masih bangun ya. Cek. Coba tolong cek itu tamu-tamu Abi ya, takutnya mati lampu gitu dari pusat mati lampunya. Ya, genset ada nggak? Genset udah rusak katanya. Ya Allah, semoga yang wakaf genset begitu kan itu. Wakaf gardu listrik sekalian ya. Insya Allah. Siapa tahu nih ibu ada yang nonton. Butuh berapa? 40 juta ya? Ellen. Kode-kode ya. Nah, jadi ya, ini pun Nabi istiqomah. Lawakan yang sudah tahun menahun ya kan. Itu menunjukkan Abi sangat istiqomah dengan hal-hal receh seperti itu. Ya begitulah Abi, sakit juga ternyata beneran ini. Kalau botol nggak sakit, ini nusuk juga di tadi. Oh ini udah terbuka ya. Oke. Ayat 31-nya coba naikin dikit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Jadi sungguh rugi ya. Khasiral ladzina kadzdzabu ya. Orang yang mendustakan pertemuan biliqa'illah, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi rugi banget nih antum kalau mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala ya. Antum sudah ngaji hari ini, antum dipanggil azan kagak sholat, antum udah tahu ayat-ayat yang kita bahas la taqrabu zina, antum masih berzina, katakan begitu. Nah, itu tuh mendustakan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hatta ya sampai bahkan idza ja'at sumusa'ah, datang saat ya kiamat baghtatan dengan tiba-tiba, hingga di ketika apa ya? Ketika antum mendustakan, antum berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sampai tiba-tiba baghtatan tuh tiba-tiba sekonyong-konyong beleduk gitu ya, ujuk-ujuk baghtatan datang as-saah, hari kiamat. Qalu ya hasratana ala ma faradna fiha wa hum yahminun. Mata gue udah tua ya. Sama tadi qalu ya, dan mereka berkata, alangkah besarnya ya hasratana ala ma faradna fiha wa hum yahminun. Alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelainan tentang hari kiamat itu. Jadi mereka itu yang mendustakan agama, pas hari kiamat nyesel. Pas tiupan sangkakala kan, pas sekarang kan masih Ustaz Zafron kan, bangun. Nanti udah pakai tiupan sangkakala. Atau mungkin kita di sini harus ada bel kayak tiupan gitu kali ya, trompet ya, bagus juga tuh. Simulasi. Simulasi kalau malaikat Israfil meniupkan trompet terakhirnya begitu ya. Baru menyesal. Dan namanya penyesalan itu datang di akhir. Tidak ada penyesalan datangnya di awal, betul kan? Karena di awal namanya pendaftaran. Sekarang sedang dibuka pendaftaran antum-antum menjadi seorang mujahid-mujahidah fisabilillah. Dan bentar lagi kita akan pembukaan masa santri baru ya. Targetnya 500 orang daftar. Ya, insyaallah. Nah, jadi alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kiamat itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul. Alasa ama ya sirun. Ayat 32-nya. Tolong, ini adminnya siapa ya? Ya pokoknya itu lah. Saya nggak tahu siapa yang gerakan ini. Ya Masya Allah. Oh Ipeng ya. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Wa mal hayatud dunya, dan ternyata kehidupan dunia itu teman-teman. Ya. Dan kehidupan dunia ini, wa mal hayatud dunya, dan kehidupan di dunia ini
ya, illa la'ibun walahun, ya, hanyalah la'ibun permainan, walahun sesuatu sendau gurau, sesuatu yang melalaikan, sesuatu yang melenakkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini sejatinya pekerjaan kita, bisnis kita, touring kita, hobi kita, kehidupan kita, keluarga kita, istri, anak, honeymoon kita, jalan-jalan kita, apapun lah, laptop, handphone, kalau untuk punya kehidupan nanti mobil, rumah, motor dan seterusnya, itu hanyalah sebuah permainan dan senda gurau. Itu bisa melalaikan kita. Lahwun itu maknanya membuat kita lalai, gitu ya. Ada orang yang jadi nggak ke masjid, misalnya yang baru-baru menikah nih, itu kan lagi hot-hotnya. Panggilan azan tuh biasanya malas tuh. Nah, kenapa? Ya banyak alasannya, begitu ya. Ya tadinya haram jadi halal, nah begitu. Nah, itu melalaikan. Gitu. Nah, jadi tapi namanya permainan, main mini soccer, bola, serius nggak? Serius nggak kita main bola? Serius. Serius nggak kita main bola? Serius. Main basket? Serius. Touring, Abi, serius. Persiapannya serius. Camping, serius. Ya. Tapi ketika kalah main bola, ya sudah. So what? Walaupun katanya sekarang lagi menang terus ya. Gitu. Oh, ya lawannya mungkin yang mudah. Nanti kita cari lawan yang lebih sulit ya. Nah, eh, ya kalau kami sudah, karena memang ini hanya permainan. Perbaiki diri, evaluasi, latih lagi kan begitu. Kalau dalam kita konteksnya permainan sepak bola. Hidup juga seperti itu. Ya. Nah, walad darul akhirah, dan darul akhirah, kehidupan negeri akhirat itu khairul lil ladzina yattaqun. Khairul, ya, lebih baik bagi orang-orang yang yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apa lu kagak berpikir, lu berakal kagak sih? Afala ta'qilun, mikir. Ya. Pada otak kalian, nah, kalau bahasanya ayah Beben begitu ya. Afala ta'qilun, pakai otak kau. Agak lain memang kalian ini. Udah nonton film agak lain. Ayah Beben banget ya. Kehidupan kita yang relate sekali di sini ya, itu film Batak kali gitu ya. Memang MB ini masjid Batak, ini banyak orang Batak. Afala ta'qilun, ya. Pakailah otak kau. Iya kan? Nah, jadi teman-teman, kenapa Abi sampai hari ini, Ayah Bebe sampai hari ini kita terus bersemangat gitu ya menghadapi segala macam tantangan, rintangan dalam membangun peradaban bersama Masjid Muslim Billionaire ini, ya tadi karena kita Abi nggak mau nyesel, antum jangan sampai menyesal ketika ternyata besok udah kiamat. Kiamat sugro, kiamat kecil itu adalah ketika kita mati. Kiamat kubro ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, toet, bunyi gitu nggak sih, saya nggak tahu lah. Pokoknya toet gitu ya, sangkakalanya, trompetnya begitu. Karena kan terkadang bukan itu yang terbayang sama kita gitu kan. Toet, itu udah kiamat dan ya penyesalan terjadi. Kalaupun antum sudah meninggal, kayaknya sih kita meninggal sebelum kiamat itu, wallahu a'lam. Kan pas kiamat yaumul ba'ats itu kan terbangkitkan kita, ya nyesel kan gitu. Padang mahsyar. Kenapa? Ya karena kita berpaling dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini antum sudah terpanggil, sudah dipanggil, antum sudah ada di kawah candra di muka Masjid Muslim Billionaire. Mau antum santri, mau SOD, mau SPA, mau santri Avengers, mau santri Spartan, ya. Antum semuanya sudah ada dalam sebuah gerbong, sudah bukan lagi ya ayuhan nas, wahai manusia, ya ayyuhallazina amanu, wahai beriman, ayo masuk gerbong dakwah, ayo. Bukan, antum udah di gerbong MB-nya. Ya, antum sudah menjadi orang-orang yang amazing, luar biasa. Gitu. Kalau di ayat kemarin kan surat Fatir ya, ayat 16-17 kemarin ya dibahas ya. Ya, jangan sampai Allah gantikan kita. Ya, kemarin Fatir 16-17 ya dibahas kemarin pagi ya. 15-16 ya. Nah, ya sangat mudah bagi Allah menggantikan kita dengan generasi yang lebih baik dibanding kita. Nah, Abi itu tidak mau digantikan. Abi pengen otak Abi, mata Abi, tangan Abi, kaki Abi, tubuh Abi. Nanti juga harus berpikir seperti itu.
Allah kalau ingin kebaikan buat kita, maka Allah akan gunakan tubuh kita untuk membesarkan agama Allah. Nah, antum harus selalu berpikir seperti itu. Apa nih yang bisa antum kontribusikan buat dakwah ini? Dimanapun antum berada kelak nanti. Ya mungkin antum waktunya akan balik ke Timika. Kita akan punya MB Timika. MB, ya kan? MB Limau Manis. Banyak kader-kader kita di Limau Manis ya di Medan. Ya. MB macam-macam lah. Lampung, MB mana lagi? Mana? Ya di mana-mana antum gitu kan? Kerinci di mana gitu. Nah, ya dimanapun antum kelak nanti gitu ya, dengan pekerjaan antum, dengan bisnis antum, apakah antum nanti berjuang di jalur dalam bersama MB atau antum di luar ya, tapi harapan Abi antum tetap terus terconnected dengan MB begitu ya. Nah, apa kontribusi antum yang bisa antum istiqomahkan untuk membangun kebesaran agama Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi istiqomah adalah mahal. Apa yang mahal? Siap istiqomah? Insya Allah. Ya. Nah, jadi ya kayak jam 3 ya kan. Jam 3 kita sudah bangun tadi Qiyamul Lail ya, murojaah, ziyadah itu nggak mudah, teman. Antum bisa bertahan seperti itu, ini Masya Allah. Dan jangan hanya karena antum di pondok saja antum bisa istiqomah. Ya, yang berat itu ketika antum sudah di luar. Nah, Abi ngobrol juga sama Ayah BBN, ya sering jadi obrolan di sana. Kenapa sih punten? Ya kita asrama Ikhwan, Akhwat, kan ada pondok kalau Ayah BBN ceritakan beliau dulu Ikhwan dipisahkan ada 2 gunung yang berbeda. Asrama Ikhwannya, Akhwatnya berjauhan gitu. Ya ada yang beda kabupaten, saatnya gitu. Ya kalau di Gontor itu kan Ngawi sama di Ponorogo gitu ya saya. Ngawi itu ada Gontor Putri 1, 2, 3 gitu. Ya. Nah, terus nah kita di sini karena kita cuma punya 1 gunung juga, bukan beda gunung. Cuma memang kita paham, banyak orang-orang lulus dari pondok keluar akhirnya karena selama ini terpenjara gitu ya, keluar ya beling sana. Nah, justru yang Abi bangun di sini, yang Ayah bangun di sini adalah imunitas, kekebalan tubuh. Antum disiapkan, imunitas tahu ya, kekebalan tubuh antum terhadap syaiton-syaiton yang menggoda antum terhadap, kan rasa cinta itu sunatullah, betul nggak? Jatuh cinta itu sunatullah. Ya, yang menjadi salah adalah ketika antum salah mengekspresikan menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah kemaksiatan dan mendekati zina, katakan begitu. Itu yang menjadi salah. Perasaan itu nggak salah. Nah, yang berat itu ketika antum keluar dari sini, itu yang nggak mudah. Antum akan digoda. Setan itu lebih ngeri, gitu ya, lebih mengerikan. Ya, nah justru itu kita di sini ya, bahkan kalau AIBBN sama antum saya begitu kan, antum ya, cerita sama AIBBN, cerita sama Umi misalnya, cerita sama Abi, ya, lalu perlu kita nikahkan sekalian, begitu kan bahasanya. Bahas ya itu tuh sebenarnya kita ingin membangun sebuah imunitas dalam tubuh antum supaya bukan untuk di sini sebenarnya. Di sini mah gampang terkondisikan. Ya, ketahuan digampar sama ayah beben, dengan dikeluarin, gampang. Tapi di luaran sana, ngeri. Apalagi antum nih kan calon-calon orang hebat semua ya. Hafal Quran iya. Kan ada yang jago IT, ada yang jago multimedia, ada yang jago bisnis, jago nanam cabai, jago panahan gitu kan, macam-macam kan. Yang awat juga jago masak, jago macam-macam gitu. Orang hebat semua nih, godaannya awat juga sama. Digoda Ikhwan banyak juga jelalatan. Lebih banyak yang godain Ikhwan ya. Sama kita Ikhwan ini, awat-awat punten. Ya mungkin ya, itu sudah tidak tertarik sama yang roknya mini misalnya begitu ya. Yang mereka buka aurat, mungkin tertariknya berjilbab yang bercadar. Banyak juga yang berjilbab yang bercadar yang juga ya syaitan yang menjelma menjadi manusia di luaran sana. Yang namanya oknum. Banyak teman-teman Nabi yang tergoda. Ya, bahkan banyak di luaran sana di pondok-pondok lain ada cerita, punten maaf, cerita apa adanya. Itu pakai ya jilbab cadar tapi dia menjajakan apa namanya? Video seks call itu bahasanya. Itu beberapa santri kena. Beberapa aktivis dakwah kena. Sampai sebegitu. Artinya kan di luar sana godaan begitu besar. Nah,
Abi harus menyiapkan antum memiliki imunitas tubuh terhadap godaan-godaan seperti itu. Karena antum jadi orang yang mentereng suatu hari nanti. Betul nggak? Ya. Antum udah punya istri, lagi itu masalah sama istri kan nggak mungkin, biasa lah ya, sama istri mah berantem, betul nggak? Namanya rumah tangga kan begitu. Ya, ada wanita lain, itu kan begitu. Itu seringkali itu berbahaya. Tapi menyiapkan antum menjadi orang-orang yang tough secara keimanan. Ya, tapi cerita apa adanya seperti ini memang luar sana begitu. Wah, yang menggoda Abi, wow, banyak. Hah? Ada siul-siul ya, beginilah kita. Jangankan wanita, pria pun menggoda Abi. Serius, agak lain memang. Ternyata Abi cukup menggoda buat kaum mereka ya. Oh iya, itu terjadi. Maksa. Cuma kayak Abi dokter, Abi paham ya, orang sakit lah. Gitu, ya. Tapi ya, dan ketika Abi ngobrol ya, dia pernah pernah di sexual abuse gitu ya, masa lalunya. Jadi dia punya kelainan. Ya banyak orang-orang yang mungkin fatherless, yang mungkin dia tidak punya sosok ayah di rumahnya, atau dia pernah ter abuse itu apa sih bahasa Indonesianya? Terlecehkan secara seksual, ya. Akhirnya dia ya akhirnya suka sama cowok dan seterusnya. Nah, itu godaan itu banyak di luar sana. Atau yang ngajak secara halal, kawin yuk. Oh, banyak. Antum pun akan merasakan itu nanti. Karena antum akan dianggap ustadz. Dan kalau antum tidak tahan-tahan, antum tidak iman yang enggak bagus, antum bisa, banyak teman-teman Nabi yang akhirnya diem-diem nikah, akhirnya ketahuan, niatnya dua istrinya, ya, akhirnya istri pertama malah lepas, istri kedua juga banyak lepas, akhirnya niatnya dua jadi nol. Banyaknya begitu. Kenapa? Tergoda, dia belum siap, belum mentarbiah istrinya, keluarganya dan seterusnya. Ini banyak hal yang harus kita bicarakan. Tapi pagi hari ini kami menyampaikan bahwa imunitas tubuh antum itu penting untuk antum pupuk dari sekarang, karena yang berat itu bukan ketika antum di Cinaneng, ini menggampang, di luar sana yang lebih berat. Nah, bagaimana supaya keimanan antum ya baik, istiqomah. Bang Ramli dan kawan-kawan ya, Rahman dan seterusnya, mungkin nanti pulang ke Limau Manis, liburan dan seterusnya, antum juga akan liburan, itu ujian. Antum masih qiyamul lail enggak? Apa yang antum tonton, apa yang antum mainkan di laptop, di Facebook, apa namanya, di handphone, itu godaannya teman-teman. Ya, capek-capek antum di sini, baik-baik pulang, libur berapa lama liburnya? 3 hari aja ya, Lebaran. 3 hari lah. Ini istiqomah, lemah kali kalian. Sudahlah liburnya Syawal 3 hari gitu, nggak ada yang balik ke sini nih. Agak lain memang MB ya, liburnya 1 Syawal atau 2 Syawal, 1 Syawal, habis sholat Id baru boleh pulang. Habis sholat Id beberes bersih pondok baru boleh pulang, gitu ya. Agak lain memang kita ya, sampaikan ke orang tua antum ya. Kenapa kok yang lain pondok udah pada libur, memang pondok MB ini agak lain mak, gitu. Apa ya, kita emang agak lain dari awal. Nah, istiqomahlah bapak-bapak, ibu-ibu, abang kakak, ayah bunda, ibu rahmatullah. Ini yang mahal. Ya, jaga keimanan antum. Ya, perjuangan itu masih panjang. Antum masih muda-muda. Ya, yang tua-tua kayak Abi, Ustaz Panca juga udah tua nih ya kita. Nah, iya, kehidupan luar sana akan jauh lebih menantang ketika antum tidak punya level keistiqomahan dalam menjaga keimanan yang baik. Ya. Nah, ini penting untuk selalu Abi ingatkan. Sejatinya Abi sudah mengingatkan diri Abi sendiri. Karena yang menggoda Abi banyak. Dan Abi sampaikan ke antum pun akan banyak digoda nanti. Jangankan nanti, sekarang antum mau liburan, hafizun. Wah, itu udah wah. Setannya juga udah banyak tuh soalnya. Ya. Nah, itu menjelang liburan udah Abi harus mengingatkan nih. Antum harus membangun benteng iman antum lebih kuat lagi. Gitu ya. Dan ganjaran dari keistiqomahan yang antum berikan ya sejatinya, pendek cerita ya apa yang antum lihat hari ini. Tadi Abi cerita kan, apa sih yang Abi Andika, Dokter Andika lakukan ya? Abi menceritakan Abi istiqomah, saya istiqomah. MB modal nekat, saya bilang saya bukan orang pondok, saya nggak pernah mondok,
saya nggak pernah pesantren, pernah sih pesantren kilat Sabtu Minggu, itu pun Sabtu doang daftar absen, cabut lagi begitu ya. Tapi kan nakal dulu begitu kan, karena belum dapat hidayah lah begitu ya. Nah, alhamdulillah hari ini bisa bersamai, bisa bersama-sama dengan antum semua, ya ini punya kita semua, milik kita semua, membangun sebuah peradaban masih muslim bilioner. Ya, antum senang nggak ada di MB guys? Bahagia? Kamu mau pulang? Nah, besok pagi pulang kalau mau pulang. Senang? Bersyukur? Bangga? Tentang ada tamu baru antum ngomongnya begitu. Daripada digampar sama ayah beben itu ya. Semalam jadi ngobrol sama santri enggak? Enggak sempet ya. Langsung tidur, capek ya. Oh meeting, wah langsung meeting. Hari ini kita meetingnya di konser lagi otak biasanya nanti. Baik, aduh ini kelamaan gua ngomongnya, ya sudahlah. Terima kasih abang kakak, ayah bunda, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Al-An'am ayat berapa? 31 dan 32 ya. Ayat jam setengah 7 pagi pas kan? 6.30, 6.31 kan? 6.31, 32. Sekarang masih 6.30, 1 menit lagi berarti supaya teringat. Ayat 6.31. Al-An'am 31. Wah. Jangan mau menyesal ketika kiamat. Ya, dan kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Bukan itu ya. Lagi walahun gitu ya, itu ayat yang lain. Bahwa dunia ini ya senda gurau, permainan, melalaikan. Antum tahu itu. Ya, sosmed melalaikan, game melalaikan. Ingat, 6.31, 6.32. Karena jam sudah menunjukkan 6.31, kita akhiri pagi hari ini. Ayat berapa? Surat 6.31, ayat 3. Masuk kantor 6.31. Masya Allah. Mulai besok. Ya ini artinya tadabbur ayatnya Masya Allah nih. Untuk lagi ngebahas Al-Maidah ayat 35 gitu kan. Masuk kantornya 535 itu ayat sukses ya. 535. Sukses 535. Nanti kita bahas besok. Ayah Bebe yang bahas ya. Gantian lah. Oh ini enak kali gitu. Begitu, terima kasih. Yang benar datang Allah Subhanahu wa taala, yang buruk dari diri pribadi kembali kepada Habibah. Ya, mohon doanya buat Abi, buat Umi, buat Ayah Beben, buat semua keluarga besar masing-masing milioner ya. Mudah-mudahan kita semua istiqomah fil jannah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah sana jaza untuk ilmunya pagi hari ini, Abi. Baik, Biba izin untuk meresum kajian yang telah Abi sampaikan ya. Baik, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah istiqomah dalam segala prosesnya, dalam segala kebaikan yang kecil, hal-hal yang kecil, dan keistiqomahan dalam keimanan. Sifat keistiqomahan adalah mahal dan tak kasat mata. Jangan mau menyesal nanti di hari akhir. Seperti dalam surat Al-An'am ayat 31 yang maknanya adalah orang yang berpaling dari Allah adalah orang yang paling rugi. Sehingga apabila kiamat datang, tiba-tiba mereka menyesal sambil memikul dosa-dosa mereka. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Dalam surat Al-An'am ayat 32, kehidupan ini hanya permainan dan senda gurau yang membuat kita lalai. Sedangkan di akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti itu? Baik. Demikian resume yang Biba sampaikan pada kesempatan ini. Ayah bunda kakak, usai sudah kajian satu doa kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin agar majelis ilmu ini mendapatkan keridhaan Allah. Mari sama-sama kita mengucapkan doa Nabi Ibrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan di setiap helaan nafas kita ini dosa-dosa semakin bertambah sementara amal ibadah kita tidaklah seberapa. Amal ibadah. Maka mari sama-sama kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim.
Sebagai penutup, mari kita mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Segala kesempurnaan dan kebaikan pasti datangnya dari Allah, dan sementara segala kekurangannya dan keburukannya datangnya pasti dari diri Bibah sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Habibah beserta seluruh tim yang bertugas pada pagi hari ini mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kajian Subuh Muslim Juliana selanjutnya ya Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya Bunda, Kakak.